Libur Natal mau kemana? Natura? Nataru. Nataru dong. Kira siapanya Natuna? Natura. Nah ada satu waktu tamu ini ngerasa ada yang jalan nih di dekat kamarnya dia, depan koridornya dia. Jadi pas dia ngerasa, ih ada yang jalan kok, jalan terus ya. Dia buka lah koridor. Itu dia sempat kebakaran di 93. 1993 atau? 1993 kebakaran. Tapi uniknya adalah ada satu kamar yang nggak kebakar sama sekali. Rek, bosan dah. Gak tahu kamu lama banget. Sorry guys, ambil Gojek. Tuh Milan. Mbak, ada makanan biasanya mau cerita. Kalau ada makanan mah Sempet-sempetnya ngambil makan. Demen gua. Demen ya? Mbaknya bosan kesannya nggak? Lu cerita. Lah, gua mau gila. Lucu. Konsisten bercandanya. Lucu. Sorry ya guys, tadi ngambil Gojek dulu. Tapi bener nggak kalau ada makanan ada cerita? Karena gue mau cerita, gue makan dulu. Oh, biar ada Naganya. Lah cerita juga ada naganya. Mau nggak? Nggak usah lah ya. Libur Natal mau kemana? Natura? Nataru. Nataru dong. Kira siapanya Natuna? Natura. Nanyain libur Natal mulu, gue bingung dah. Emang mau diajak liburan kemana sih? Bingung ya mau kemana ya? Belum dapat hotel yang kece gua. Kalau misalkan tahun baru kayak gini kan hotel tuh kadang suka ada yang full book gitu-gitu kan. Susah nyari hotel. Belum kalau misalkan dapat hotel yang zong, tahu-tahu di ininya sih bagus, pas kita datengin ternyata zong gitu kan. Lo ada pengalaman nggak? Soalnya hotel bekas tentang kuburan hotel-hotel kayak gitu. Serem. Bentar ya. Lah, seret. Iya, gue mau pergi gitu cari hotel susah. Iyalah. Full book gitu, mahal lagi. Belum Gila kalau kena sih. zong ya kan. Itu sih benar kok kena zong. Pernah? Gue sih pernah. Lu Nah, pernah? tapi gue pengen tahu selain gue, lu pernah nggak dapet hotel yang kira-kira di review nih bagus, bintangnya bagus gitu kan, di section komennya tuh bagus-bagus, tapi pas kita datang serem Tapi bejia. jangan kesana dulu Jir. Gue ada cerita 3 hotel lagi. Banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling terkenal nih ada di Hotel Niagara. Tau gak lo? Di Malang. Di Indonesia lah. Kan kita mau liburan di Indonesia. Gue sih belum ada duit di luar negeri sih. Niagara tuh kayaknya kesannya di luar negeri ya. Gue pikir air terjun Niagara kan. Ternyata memang ada di Indonesia, di Malang. Ada hotel yang namanya Niagara. Dia tuh dari 1918. Itu Merdeka. iya lagi, kita bener lagi dari aja 445 ya. Ini 1918, angkanya bagus sih 1918. Hotelnya tuh bergaya Eropa mewah gitu. Tahu dong kan kalau kita ke kota aja bangunan-bangunannya gede-gede gitu-gitu ya. Intinya dari Hotel Niagara itu ada satu tamu yang nggak pernah check out. Dari tahun 1918. Sampai Kalau hari ini masih buka ya sampai hari ini. Karena gue cari tuh nggak ada keterangan hotel ini masih ada atau enggak. Tapi intinya yang terkenal tuh ada tamu yang nggak pernah check out. Oke. Terus di sana tuh karyawan-karyawan suka ngeliat gitu mbak-mbak pakai baju merah. Si tamu ini pun mbak-mbak. Iya. Terus ditegur, diem aja. Ditegur. Kalau lu nginep di hotel 1 minggu kan jadi kayak rumah banget kan. Yes. Nah, sampai ada tamu yang nginep misalnya berapa hari gitu, dia tegur dong gitu kan. Kalau karyawannya mungkin udah tahu lah ya. Kalau tamu kan nggak tahu ya, dia tegur hai gitu-gitulah, mungkin tegur-tegur pertama ya. Tuh dia diem aja, terus diem aja. Ada satu waktu ditegur, dianya langsung ngilang gitu. Ngilang. Iya. Jadi kelihatan ngilang gitu, ditegur ngilang. Orangnya ngilang. Satu itu juga. Satu itu juga. habis. Yang paling creepy banget menurut gue cerita ini adalah, biasalah kalau kita tidur di hotel kan ada koridornya. Tuh sering banget kita ngelihat ada bayangan gitu-gitu kan udah sering ya, atau langkah kaki sering ya, suara atau ada yang lewat nih. Nah ada satu waktu tamu ini ngerasa ada yang jalan nih di dekat kamarnya dia, depan koridornya dia. Jadi pas dia ngerasa ada yang jalan kok, jalan terus ya. Dia buka lah koridor. Kan koridor biasanya panjang gitu lah ya. Kita kan pasti nengok gini gak sih dari Iya. Kalau misalkan kita buka pintu lihat kanan, lihat kiri. siapa sih gitu. Tahu Gak ada di koridor itu, sepanjang koridor itu nggak ada orang.
Kalau nggak ada orang udah dong, pasti kita selalu tutup balikan. Nah biasanya dari pintu masuk itu pas balik badan, biasanya kita bisa ngeliat ke kamar mandi kan sih. Oh, Rata-rata iya. kan gitu ya hotel. Rata-rata kamar mandi tuh di depan dulu kan. Jadi pas dia tutup kamarnya dia balik badan, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Terus dia ngeliat ada bayangan di cermin kamar mandi. Dengan dia. Nggak tahu siapa. Itu sih kalau Itu gue, sih lemes sih gua ke resepsionis sih kabur. ya kan, Gua beli pindah. Gua kabur sih. itu dari baru satu pertolongan. hotel yang di Malang. Ini ada hotel yang lebih baru lagi sih. Ada lagi nih. Ada lagi. Ini namanya pasti kita tahu lah. Yaitu Hotel Bali Beach. Terus letaknya di Sanur. Tahu nggak? Pernah nginep sih? belum pernah nginep. Gue juga. Kayaknya sih gue pernah nginep di Bali Sanur sih. Tapi kalau yang ini gue nggak tahu. Kayaknya gue belum pernah. Itu dia sempat kebakaran di 1993 kebakaran. Tapi uniknya adalah ada satu kamar yang nggak kebakar sama sekali. Literally kayak steak Semuanya abis kebakaran. Jadi kayak nggak bisa apa. Yes. Kalau kayak gitu apa? Agak unik sih. Kalau gue sih nggak make sense tuh di kepala gue. Diapain juga mungkin apinya loncat, muter kan nggak tahu ya. Mungkin yang punya hotel, staff. Jadi mikirnya adalah kamar itu keramat kali ya. Bisa dibilang gitu lah ya. Iya. Jadi karena lepas dari kejadian yang kebakaran itu, jadi kamar itu dikeramatkan, nggak boleh dikasih nginep sama tamu-tamu yang ada. Jadi kamar itu kayak kalau di Parangtritis kalau nggak salah ada tuh kamar nomor Ada ya Berapa Iya. itu kan? Iya, ada juga kan di daerah nggak boleh diapa-apain kan. iya dekat ujung genteng itu juga ada kamar yang punya si Nyai. Iya, Juga nggak boleh pokoknya kalau nggak salah ada kita beberapa hotel kamar tuh nggak boleh ditempatin kamar itu. Bener-bener di close publik karena itu kamar keramat, jadi nggak boleh ada yang check out. Tapi semuanya boleh. Dan pasti sering terjadi ya, sama kayak yang di Niagara lah, yang di Malang itu. Suka ngeliat gini jalan di koridor, terus ngeliat kayak ada orang di taman lagi jalan ternyata nggak ada. Itu sering banget terjadi, biasa lah ya pada umumnya gitu-gitu. Suara di koridor juga pasti itu nggak ada. Tapi karena hotelnya di Bali ada bule kan nggak terlalu gimana ya, ya Ada aja sosok gitu. mungkin ada yang percaya tapi terlalu besar mayoritasnya nggak percaya kan. Jadi ada satu bule nih yang kayak penasaran banget gue sama kamar itu. Jadi dia gaya-gayaan mau mencoba untuk masuk ke kamar itu tanpa izin. Jadi kayak nerobos gitu, ya. Nerobos gitu, ilegal kan, nggak boleh kan. Jadi pas dia nerobos, karena udah sempat masuk, jadinya gue nggak tahu pasti kejadiannya. Yang pasti dia sempat masuk ke kamar itu, abis itu dihalangin ya, diusir lah ya, nggak boleh masuk ini, dikasih tahu keramat gini-gini, kamar ini nggak dijual, bla bla bla. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah bulenya besok sakit tanpa sebab. Kalau di kita istilahnya sawan. Iya. Spesifik sakitnya apa sih kita nggak dikasih apapun. Gue cari-cari tahu juga nggak tahu sakitnya apa. Pokoknya intinya dia jatuh sakit aja besokannya. Terus sembuhnya cuman minta maaf secara spiritual. Tapi pas masuk tuh ada apa-apa kan? Nggak terjadi ya, kayak cuman stafnya ngusir-ngusir aja sih. Basic kamar lah ya, cuman Basic kayak kamar tidur. ya. Mas. Apa sih kamar keramat kan biasanya gitu ya, orang-orang yang kayak mau tahu banget gitu kan. Jadi besokannya sakit terus dia ngerasa aneh gitu-gitu, pas minta maaf disuruh ada satu orang sana, orang Bali pasti, lu cuma disuruh minta maaf doang sih. Jadi kasih tahu kalau lu mau sembuh, lu coba minta maaf secara spiritual. Teknisnya sih juga nggak tahu sih secara apa, mungkin dia apa-apain nggak. Dan gue ada cerita lagi, tapi ini loncat lagi ya. Kan dari Jawa ke Pulau Bali. Deket sih, Jawa sama Bali. Sih dekat Kita ke Lampung, Sumatera. benang pulau. Nah, kalau ini, kan kalau dari tadi gue cerita tuh adalah ada setan di koridor, di gitu-gitu ya, bayangan, kamar mandi gitu. Kalau ini, hotel ini, dia tuh suka ngeluarin suara nangis. Perempuan atau? Kalau dari suaranya kayaknya sih perempuan, tapi sure-nya nggak tahu. Tapi orang-orang yang bercerita di sana adalah sering banget dengar suara nangis dari medium. Misalnya kalau hotel sebelumnya kan gue cerita ada jalan nih kayak ada orangnya di taman gitu ya. Ada. Kalau ini
orang apa yang nginep di situ stay ngedengar ada suara nangis di taman gitu. Jadi misalnya mungkin kamar hotelnya ngadep taman ya, kan ada best view gitu, best view taman, best view laut mungkin karena mungkin ya. Jadi dia denger ih kok ada suara nangis, dia coba-coba cari di taman, tapi bener-bener suaranya itu dari taman itu. Tapi ini ada satu kejadian nangisnya tuh keras banget, kayak nangis. Tapi tau gak sih mitos kalau misalkan kalau kita dengar suara nangis deket itu sebenarnya Jauh. dia jauh. Iya iya Tapi kalau iya. misalkan dia Jauh. nangisnya jauh, itu sebenarnya dia ada di sisi kita. Iya, itu sih katanya. Katanya gitu ya. Gue sih alhamdulillah puji Tuhannya sih Gak pernah dengar suara-suara kayak gitu. pernah nangis, temen gue curhat sih. Ya. Beda dong. Iya, kalau ini gue nggak pernah sih di hotel tuh gue denger suara-suara nggak pernah. Tapi kalau jalan di koridor sih pernah gitu. Tapi kalau nangis kenceng, terus kayaknya kenceng banget di telinga, kayak rasanya di sini nih denger nangis kayaknya. Earphone terus nangis gitu. Itu gimana ya gue? Males sih. Gila. Males lagi kalau misalkan liburan terus dapat hotel yang creepy-creepy Iya, gitu tuh kayak males langsung banget gak lagi. mood Langsung hawanya. drop nggak sih? Gua- Langsung drop banget kayak gitu. Gue nggak ngerti sih kalau misalnya gue lagi liburan di hotel, terus gue denger ada suara nangis. Kalau jauh oke lah ya, kita kayak kayak gitu. Tapi kalau kayak di depan kuping, Di samping banget kuping tuh kayak enggak deh, kayak gue ngedrop, gue check out. gue mendingan kalau dipilih ya, gue mendingan lihat di koridor gitu-gitu, bayangan-bayangan dah. Iya, soalnya di hotel si Bukit Randu ini suka dikasih lihat juga di rorong-rorongnya bayangan hitam. Jadi itu dia sering banget muncul di rorong ya, bukan di lorong, bukan di koridor-koridor yang ada gitu sih. Terus karena kalau kata staf di sana, kalau ini agak beda nih sama 2 hotel yang sebelumnya. Dia lagi serem ya, merinding nggak tuh? Dia tuh nggak suka suara berisik. Jadi kalau rame berisik itu katanya nggak suka banget. Katanya dia tuh sering mungkin kelihatan di rorong gitu ya, atau suara nangisnya makin kenceng gitu. Kayak memperlihatkan bahwa keberadaannya aja. Gue nggak suka nih lu terlalu berisik di sini. Ini kan rumah gue, gitu ya. Suara berisik kayak gini Berisik dia tuh, nggak suka. nggak suka. Nah itu pengalaman yang menurut gue sih beda-beda ya dari Iya sih. Jawa, Bali ke Lampung dan punya ciri khas masing-masing. Kalau yang di Jawa kan baju merah, mbak-mbak. Kalau yang di Bali kamarnya keramat sampai bisa sakit. Kalau yang di Lampung ya dia suara nangis, terus dia nggak suka keramaian berisik gitu. Lu punya pengalaman pribadi nggak? Kalau gue sih punya nih, tapi gue lupa hotelnya di mana. Kalau gue pengalaman pribadi di hotel sih nggak ada, tapi gue punya cerita tentang urban legend. Nah, urban legend lagi nih. Cuman gue mau cipai dulu. Lu tadi udah pada makan, gue belum makan. Habis ini baru gue ceritain. Nah, gue ikutan deh.